Pemirsa, ngomongin industri fashion kayaknya nggak ada habisnya. Mulai dari fashion artis yang nyentrik pemirsa ya, kemudian juga mungkin fashion internasional, sampai dengan fashion street urban seperti Citayam Fashion Week. Namun tidak disangka, produk lokal mulai bermunculan untuk meramaikan fashion di Indonesia. Lantas, apakah fashion lokal Indonesia mampu untuk bangkit? Fashion sedang ramai diperbincangkan dimulai dari beberapa artis Indonesia yang bertolak ke Paris Fashion Week hingga fenomena street urban di Jakarta, yaitu Citayam Fashion Week. Beberapa fenomena tersebut membuat industri fashion Indonesia ramai dibicarakan dan tentunya semakin bersaing. Inovasi menjadi tuntutan yang harus bisa dipenuhi industri fashion lokal jika ingin bertahan di era digital ini. Beberapa brand lokal Indonesia menyadari tuntutan tersebut apalagi di tengah persaingan merek luar yang semakin mudah didapatkan seiring perkembangan dunia digital. Para pengusaha fashion menilai kebutuhan fashion Indonesia sangat besar sehingga membuka peluang produk-produk lokal untuk bersaing di tengah industri fashion dunia. Sehingga perlu bagi para pelaku untuk menghadirkan produk dengan terobosan baru untuk meningkatkan daya tarik bagi konsumen. Di sisi lain, keran produk fashion internasional melalui media digital tak mampu dibendung. Pemerintah mencoba membuat regulasi dan aturan guna mendukung fashion lokal melalui menyediakan wadah atau panggung untuk UMKM lokal naik level. Dalam upaya menggenjot pemberdayaan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah bermaksud membuka ruang seluas-luasnya bagi produk UMKM untuk banyak tampil dan merintis pemasaran lebih agresif. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah menjadikan Mall Sarina sebagai pusat perbelanjaan legendaris di ibu kota menjadi panggung barang UMKM unjuk gigi dengan kualitas yang tidak kalah dengan produk dari luar negeri. Lantas apakah para UMKM fashion lokal mampu bersaing dengan fashion internasional yang tengah merajai pasar Indonesia? Simak selengkapnya di pembahasan ID Expert Session Closing. Ya, pemirsa, jagat dunia maya memang sedang dihebohkan dengan munculnya fenomena street fashion suburban yang terjadi di DKI Jakarta, khususnya di kawasan Sudirman. Banyak remaja tanggung yang menggunakan pakaian-pakaian nyentrik, tapi tahukah pemirsa bahwa fenomena fashion street atau suburban bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia? Mungkin Anda sudah pernah mendengar istilah street style di media massa atau media sosial sebelumnya. Nah, belakangan ini gaya street style juga semakin populer dan digandrungi terutama oleh kalangan anak muda di Indonesia. Itulah pemirsa mengapa mungkin Anda kayaknya nggak asing lagi nih dengan istilah yang satu ini. Bahkan beberapa saat lalu sempat viral sejumlah video di TikTok yang berisi gaya street style anak muda di berbagai negara. Taruhlah seperti China, Korea Selatan, bahkan juga Indonesia. Nah, mengutip Stylo Gerd, pengertian dari street style adalah gaya fashion yang tumbuh dari jalanan dan bukan dari fashion show ataupun desainer. Street style memiliki asal mula yang sangat lekat dengan anak muda selama beberapa dekade terakhir. Dan tidak seperti fashion lainnya, terutama gaya fashion ala desainer yang biasa disebut high fashion, street style meliputi berbagai macam gaya yang unik dan berbeda karakter. Nah, beberapa street style yang terjadi di Indonesia didominasi oleh beberapa brand lokal. Justru fenomena ini menjadikan ajang brand lokal untuk bisa bersaing meraih pasarnya tersendiri. Nah, sebagian besar remaja yang nongkrong pemirsa di daerah mungkin Sudirman ataupun daerah lainnya memang kebanyakan tidak punya sangu yang besar atau uang jajan pemirsa ya untuk mendandani tubuh mereka. Mereka umumnya punya dua pilihan nih, antara membeli pakaian dengan merek lokal tapi fashionable harga terjangkau atau memburu thrifting store yang belakangan juga makin menjamur ke pelosok-pelosok pemukiman penduduk. Meski begitu, ramainya soal gaya berbusana ini berpotensi tentunya mendongkrak penjualan produk Indonesia karena kebanyakan dari mereka ini memakai produk lokal. Dan mereka pasti membutuhkan asupan produk fashion mulai dari busana hingga alas kaki sebagai penunjang gaya berbusana mereka. Tapi pemirsa, seberapa besar produk lokal ini mampu bertahan baik dari segi pendanaan dan juga persaingan di industri fashion? Kita simak dulu tayangan berikut ini. Subsektor fashion tidak bisa dianggap sebelah mata.
Tidak hanya laris di pasar domestik, merek-merek fashion lokal Indonesia juga telah berhasil melebarkan sayapnya hingga menembus pasar internasional. Dalam laporan Global Economic Prospect Januari 2022, World Bank menyebutkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,2% tahun 2022. Hal ini tentu merupakan momentum yang baik, mengingat selama tahun 2020, ekonomi Indonesia berada di fase ekonomi yang sulit karena terkena dampak dari pandemi. Kesuksesan fashion lokal Indonesia tentunya membuktikan bahwa subsektor ini memang layak disebut sebagai tulang punggung ekspor dalam industri kreatif di Indonesia. Sekedar informasi, jumlah ekspor produk fashion lebih dari setengah total ekspor secara keseluruhan di subsektor ekonomi kreatif Indonesia. Brand fashion lokal memang ada banyak di Indonesia. Hal ini disebabkan karena perkembangan zaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia fashion terus-menerus mengalami perkembangan di seluruh negara di dunia. Selain brand dari luar negeri, brand di Indonesia juga turut berkembang dan bahkan dapat bersaing dengan brand-brand yang ada di luar. Tidak hanya populer di Indonesia, kini deretan brand fashion lokal juga menunjukkan eksistensinya secara mendunia. Jika pemirsa scrolling timeline Instagram saat ini, tentunya tahu kalau beberapa influencer Indonesia kenamaan akan meramaikan salah satu fashion show di perhelatan NYFW. Kali ini mereka menjadi perwakilan kaum urban untuk salah satu brand lokal populer di Indonesia, yaitu Erigo. Lantas seberapa banyak fashion Indonesia yang mampu go internasional? Ngomongin yang lagi viral pemirsa ya, Citayam Fashion Week, mungkin banyak yang memandang sebelah mata, tetapi subsektor yang dilihat dari segi fashion ini tampaknya terus diberikan ruang oleh Pemprov DKI Jakarta. Dalam hal ini Gubernur DKI Anies Baswedan pemirsa bersama dengan 4 orang tamu dari Uni Eropa. Kemarin ini ada Duta Besar Uni Eropa yaitu Vincent Piquet, kemudian ada Vice President European Investment Bank Chris Peters. Ini menjajal pemirsa catwalk ala teman-teman SCBD atau Sudirman, Citayam, Bojong dan juga Depok di Duku Atas kemarin pemirsa. Duku Atas ini dekat dengan kawasan Sudirman. Ya memang karena subsektor fashion ini tidak bisa dianggap sebelah mata. Tidak hanya laris di pasar domestik, merek-merek fashion lokal Indonesia juga akan lebih bisa berhasil lagi melebarkan sayapnya hingga menembus pasar internasional dengan dukungan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Kreativitas desainer Indonesia dalam merancang produk mode tak bisa dipandang sebelah mata. Kualitasnya pun pemirsa tidak kalah bagusnya loh dengan brand-brand dari negara-negara yang kerap jadi kiblat fashion. Bahkan makin banyak brand-brand fashion lokal yang mencuri perhatian pasar dunia berkat desainnya yang dinamis dan kualitasnya yang baik. Ini pun membuktikan bahwa brand mode lokal juga tidak kalah baik dengan brand-brand dari berbagai negara lainnya. Beberapa brand lokal yang mungkin mulai go internasional turut memperoleh pendanaan yang baik sehingga produk tersebut mampu bersaing baik dari segi produk maupun pendanaan. Namun tahukah Anda beberapa merek lokal yang mulai bersaing di kancah internasional apa saja gitu ya? Kami berikan informasinya dalam tayangan berikut ini. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berupaya mendorong pertumbuhan industri fashion dalam negeri agar mampu meningkatkan daya saing. Ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah agar mendorong industri fashion untuk berkembang. Antara lain penumbuhan wirausaha baru, penerapan standar nasional Indonesia untuk produk impor dan juga penguatan pendidikan vokasi industri fashion yang tersertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Selain itu, fasilitasi kemudahan kredit usaha rakyat, restrukturisasi mesin dan peralatan, fasilitasi promosi, pendampingan tenaga ahli desain, peningkatan kompetensi SDM, serta penguatan branding produk fashion. Selain dari sisi produksi, pemasaran hingga kompetensi sumber daya manusia industri fashion, Kemenperin juga memperluas pasar bagi industri kecil menengah melalui program E-Smart IKM. Dengan program E-Smart ini, para IKM dapat memperluas akses pasarnya melalui pasar online dan akan mendapatkan berbagai program pembinaan dari Kemenperin maupun e-commerce selaku mitra dalam program tersebut. Pemerintah terus mendorong perkembangan industri fashion di Indonesia. Pemerintah sadar bahwa industri fashion Indonesia dapat berkembang pesat sampai ke internasional. Pemerintah sadar bahwa industri fashion Indonesia dapat berkembang pesat sampai ke internasional, menjadi penyumbang devisa dan mengurangi pengangguran di Indonesia.
Fashion merupakan sektor ekonomi kreatif yang cukup pesat perkembangannya di Indonesia, karena itu butuh peran penting pemerintah dan masyarakat dalam membantu perkembangan industri fashion Indonesia. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel, berdasarkan data yang kami himpun pemirsa, beberapa merek lokal yang sudah go internasional, merek fashion lokal pemirsa, ada Matoa mungkin ya, kemudian Anda kenal mungkin Lea Jeans, kemudian Bacteria, Erigo, 3 Second, Greenlight, Segara Boots, dan juga lain sebagainya. Sejumlah produk seperti pakaian wanita, pakaian pria, pakaian anak, aksesoris, dan reachable mass buatan merek fashion lokal ternama sejauh mata memandang pemirsa berhasil menembus pasar dunia seiring maraknya platform e-commerce. Nah, dan ini juga diterapkan pemirsa konsep slow fashion dengan memakai material dasar menggunakan tekstil daur ulang dari limbah prakonsumsi yang kemudian diproses menjadi bahan baru. Hal itu menunjukkan komitmen dari SMM ini untuk ikut mengkampanyekan isu sosial menjaga bumi dengan lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, didirikan sejak tahun 2010 pemirsa, misalnya nih Erigo diberi nama sebenarnya awalnya adalah Selected & Co yang fokusnya untuk memproduksi pakaian batik casual. Kemudian pada tahun 2013 yang lalu, sang founder nih ada Muhammad Sadat berinovasi dengan nama Erigo lalu menjual pakaian unisex dengan konsep street style dan juga traveling yang kekinian. Brand Erigo ini ramai digunakan para kaum muda yang suka style santai. Bahkan fashion Erigo ini ramai berlalu lalang versi KW-nya juga pemirsa, dikarenakan produk ini sangat diminati oleh masyarakat. Iya, apapun produk fashion yang kita gunakan, mungkin kalau misalnya adik-adik dari SCBD yang baru atau Citaim Fashion Week ini masih menggunakan pakaian-pakaian yang mungkin dibelinya pemirsa dari toko-toko outlet-outlet di pasar gitu ya pemirsa, nanti naik kelas menjadi Erigo mungkin, kemudian naik kelas lagi ke merek-merek yang lain yang semakin bertingkat. Ini tentunya akan menjadi salah satu penopang dari fashion lokal ini pemirsa, dari kelas manapun untuk bisa mendapatkan target marketnya sendiri. Dan tidak hanya fashion style dan yang ramah lingkungan pemirsa ya, produk lokal Indonesia Muslimah juga ramaikan produk lokal yang mendunia. Salah satu brand muslimah lokal yang menembus pasar internasional pemirsa adalah mungkin Anda sudah tahu Button Scruff. Didirikan sejak tahun 2016, brand ini pemirsa milik Linda Angrea memproduksi rangkaian koleksi hijab hingga aksesoris wanita dengan kualitas yang premium. Tidak hanya dijual di Indonesia, Button Scruff juga pemirsa membuka gerai secara global di Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Singapura. Lantas tidak heran ya jika produk lokal Indonesia ini yang mampu bersaing. Akan tetapi, apakah pemerintah sudah mengambil bagian juga untuk meningkatkan produk lokal fashion melalui beberapa kebijakan yang ada? Kita simak tayangannya berikut ini. Subsektor fashion tidak bisa dianggap sebelah mata. Tidak hanya laris di pasar domestik, merek-merek fashion lokal Indonesia juga telah berhasil melebarkan sayapnya hingga menembus pasar internasional. Dalam laporan Global Economic Prospect Januari 2022, World Bank menyebutkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,2% tahun 2022. Hal ini tentu merupakan momentum yang baik, mengingat selama tahun 2020, ekonomi Indonesia berada di fase ekonomi yang sulit karena terkena dampak dari pandemi. Kesuksesan fashion lokal Indonesia tentunya membuktikan bahwa subsektor ini memang layak disebut sebagai tulang punggung ekspor dalam industri kreatif di Indonesia. Sekedar informasi, jumlah ekspor produk fashion lebih dari setengah total ekspor secara keseluruhan di subsektor ekonomi kreatif Indonesia. Brand fashion lokal memang ada banyak di Indonesia. Hal ini disebabkan karena perkembangan zaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia fashion terus-menerus mengalami perkembangan di seluruh negara di dunia. Selain brand dari luar negeri, brand di Indonesia juga turut berkembang dan bahkan dapat bersaing dengan brand-brand yang ada di luar. Tidak hanya populer di Indonesia, kini deretan brand fashion lokal juga menunjukkan eksistensinya secara mendunia. Jika pemirsa scrolling timeline Instagram saat ini, tentunya tahu kalau beberapa influencer Indonesia kenamaan akan meramaikan salah satu fashion show di perhelatan NYFW. Kali ini mereka menjadi perwakilan kaum urban untuk salah satu brand lokal populer di Indonesia, yaitu Erigo. Lantas seberapa banyak fashion Indonesia yang mampu go internasional?
Lantas pemirsa, kenapa pemerintah harus mengambil peran yang serius? Karena fashion di era sekarang ini telah menjadi salah satu penyumbang devisa negara terbesar. Perkembangan industri fashion yang pesat menempatkan fashion di posisi kedua dalam jumlah usaha atau perusahaan ekonomi kreatif. Industri fashion mampu berkontribusi sekitar 116 triliun. Tentu saja perkembangan industri fashion ini masih bisa untuk lebih berkembang lagi. Dorongan permintaan pasar menjadi salah satu landasan awal dalam perkembangan fashion di Indonesia. Hal itu disebabkan pemirsa oleh meningkatnya kesadaran rakyat Indonesia dalam hal fashion yang kini lebih mengarah pada lifestyle. Nah, pemirsa, baru-baru ini dalam upaya menggenjot pemberdayaan dan pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah, di dalamnya terdapat tentunya industri fashion. Nah, pemerintah bermaksud membuka ruang seluas-luasnya bagi produk UMKM untuk banyak tampil dan merintis pemasaran yang lebih agresif. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah menjadikan Mall Sarina sebagai pusat perbelanjaan legendaris di ibu kota menjadi panggung barang UMKM untuk bisa unjuk gigi dengan kualitas yang tidak kalah dengan produk dari luar negeri. Produk-produk tersebut dipastikan harus dibuat dan diproduksi oleh orang Indonesia. Dan pihaknya tidak memperbolehkan para pengusaha menjajakan barang hasil produksi luar negeri walaupun berlabel di dalam negeri. Mungkin pemirsa ya, Citayam Fashion Week tidak semewah Fashion Week yang ada di dunia. Namun adanya perkumpulan tersebut dan wadah yang disediakan oleh pemerintah untuk fashion Indonesia melalui Sarina ini mampu ya untuk mendorong produk lokal bersaing di pasarnya. Namun diharapkan pemirsa bukan hanya pemerintah pusat dan daerah, tapi peran serta masyarakat sebagai konsumen sama pentingnya. Di mana masyarakat Indonesia lebih sering menggunakan produk luar negeri. Kita perlu menanamkan perasaan bangga loh terhadap brand fashion yang ada di Indonesia dan mengurangi pembelian brand fashion mungkin yang dari luar negeri pemirsa ya. Karena ya lagi-lagi, jika bukan kita, lalu siapa lagi?